beberapa bulan vakum, akhirnya saya bisa bikin konten lagi di sang YouTube lagi, bisa sharing lagi dengan teman-teman semua. Kenapa saya sebut vakum? Karena saya sedang berusaha melewati masa-masa trimester 1 untuk kehamilan anak kedua saya. Untuk video kali ini teman-teman, saya mau sharing juga dengan teman-teman mengenai pengalaman saya waktu pertama kali hamil anak pertama. Nah, saya tahu saya hamil. Pada saat itu saya agak bingung nih, kira-kira saya harus ngapain gitu. Saya tahu hamil, saya tes pad, dapat garis 2, kemudian saya ke dokter, terus ngapain? Bingung gitu kan. Nah, makanya kali ini saya mau sharing dengan teman-teman pengalaman saya. Kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan kalau kita sudah tahu bahwa kita hamil. Nah, saya ada tips-tipsnya untuk kalian biar kalian nggak bingung lagi, biar kalian nggak kewalahan lagi, biar kalian nggak minim persiapan lagi. Apa aja sih persiapannya? Nah, itu dia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share video ini. Hal pertama yang harus kamu lakukan di saat kamu baru tes pad dapat garis 2 adalah langsung segera ke dokter kandungan atau ke bidan terbaik yang ada di sekitar daerah kota kamu. Kenapa saya anjurkan langsung ke dokter atau ke bidan, teman-teman? Karena ada nih yang berpendapat, bahkan saya juga dulu pernah dianjurkan oleh salah satu teman saya. Waktu saya bilang, saya cerita, saya hamil nih, alhamdulillah, terus gimana ya gitu. Teman saya malah menyarankan, nanti aja ke dokternya, tunggu aja seminggu 2 minggu sampai detak jantungnya nanti kedengaran gitu. Nah, itu kalau bagi saya sih kayaknya kurang pas ya. Kalau saran saya, segeralah ke dokter kandungan atau ke bidan. Kenapa? Karena di hamil awal-awal trimester pertama itu sangat rentan. Jadi benar-benar harus dijaga. Kalau kita sudah ke dokter atau ke bidan, nanti kan otomatis kita di USG, dicek dong kondisi rahim kita, sehatkah, kuatkah, kondisi kehamilannya seperti apa. Dan nanti biasanya dokter akan meresepkan beberapa vitamin yang bagus untuk kita dan kandungan kita. Tips kedua bagi kamu yang masih aktif bekerja seperti saya, yang harus kamu siapkan adalah segala perlengkapan kebutuhan ibu hamil. Contohnya seperti dari pakaiannya dulu gitu. Seperti mulailah menyiapkan celana kerja ibu hamil, ada kan yang khusus yang ada dibuatin karetnya, ada perutnya gitu. Kemudian ada baju khusus busui atau ibu menyusui, legging khusus ibu hamil, ada celana jeans khusus ibu hamil gitu. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ibu hamil itu semuanya sudah lengkap gitu. Yang ketiga, ini khusus untuk ibu rumah tangga. Jadi kalau kamu memang stay di rumah tidak bekerja, saran saya mulailah untuk menambah koleksi daster. Nah, kayak saya sekarang, saya lagi kerja dari rumah. Jadi pada saat hamil anak kedua ini, saya mulai nih menambah koleksi daster, bukan menambah koleksi baju-baju kantor khusus ibu hamil, tapi daster yang ditambahin koleksinya karena saya lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, carilah daster yang bahannya kayak bahan ngaret gitu. Jadi nanti kalau pada saat perutnya makin gede, nambah-nambah gede, itu masih tetap nyaman untuk dipakai. Nah, kemudian mulai juga menambah koleksi legging, celana leggingnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu dasteran, kamu masih pakai celana legging gitu, itu kan celana legging khusus ibu hamil itu kan ada perutnya gitu kan, gitu ada sudah didesain khusus gitu. Jadi kamu mau duduk lesehan, mau naik, turun, jongkok gitu, ya nggak usah takut untuk bergerak lebih bebas. Tips keempat adalah buat kamu yang berhijab, saran saya mulailah menambah koleksi hijabnya, jilbabnya, kerudungnya. Tapi yang ditambah koleksinya bukan kerudung-kerudung kayak model square, pasmina, bukan. Tetapi jilbab-jilbab kerudungan yang langsung pakai, yang langsung instan gitu. Kenapa harus yang model jilbab instan yang langsung masukin serep, ikat, udah selesai gitu, atau langsung masukin talinya selesai gitu? Karena itu akan mempermudah kamu nanti pada saat akan melahirkan atau pada saat sudah selesai melahirkan gitu. Nah, kalau kamu misalnya lahirannya misalnya masih pakai hijab gitu, masih pakai kerudung, kalau kamu bayangin deh kalau kamu pakai pasmina atau pakai jilbab square kayak begini, kamu tuh udah kayak ngedan-ngedan gitu. Ini mungkin jilbabnya udah melihat ke sana kemari, atau mungkin muka kamu udah bakal ketutupan gitu kan.
yang harusnya tarik nafas, buang nafas, kamu tuh nafasnya udah ketutup sama jilbab di sini gitu. Jadi saran saya tambahlah koleksi jilbab kerudung instan yang langsung masukin slep gitu, selesai gitu. Nah, jilbab instan ini juga bisa mempermudah kamu pada saat teman-teman kamu datang ngejenguk, misalnya ngelihat bayi kamu saat tamunya datang, kamu tinggal masukin aja jilbabnya gitu, selesai. Fungsi lain dari model jilbab instan ini teman-teman, kalau bagi saya ya, mungkin setiap orang beda-beda. Kalau awal-awal hamil bulan-bulan pertama kan masih mual-mual gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya pakai pasmina atau pakai model kerudung yang square gitu, ini di puniti, itu kayaknya kalau pokoknya ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan, di leher ini kayak nggak enak, nggak nyaman gitu, kayak mau mual gitu rasanya. Tips kelima, mulailah untuk menambah koleksi sepatu atau sendal yang model telapaknya itu flat atau anti slip. Carilah bahan sepatu atau sendal yang membuat kaki kamu terasa lebih nyaman dan gak panas gitu, karena kan nanti lama-kelamaan kaki kita bakal membengkak, bahkan lebih banyak berkeringat kakinya dan terasa lebih panas gitu. Selanjutnya adalah mulailah memperbaiki pola hidup. Perbanyak konsumsi air putih, perbanyak makan sayur, buah-buahan, rutin minum vitamin, minum susu khusus ibu hamil, makan makanan yang bernutrisi, kemudian rajin olahraga, istirahat yang cukup, seperti itu harus benar-benar dijaga. Tips yang ketujuh adalah sedia tisu atau panty liners di dalam tas. Jadi bawa kemanapun kamu pergi. Karena di saat usia kandungan mulai masuk trimester kedua, biasanya kita mulai sering bolak-balik ke WC nih. Kadang suka belakang baju kita itu kadang suka lembab atau basah gitu, itu kan gak enak banget dilihat gitu kan. 8. Nah, pada saat awal-awal kehamilan, bulan pertama, 2, 3, ibu hamil itu kebanyakan itu masih sering mual gitu, masih sering pusing-pusing, tekanan darahnya nggak stabil dan lain-lain, masih banyak lah yang dialami oleh ibu hamil di saat awal-awal kehamilan. Saran saya tetaplah bersabar, ibu-ibu muda, teman-teman semuanya. Yakinlah, insya Allah masa-masa yang nggak enak itu bakal segera berlalu, akan segera hilang di saat usia kehamilan sudah mulai memasuki trimester kedua. Jadi kalau saya sih mulai merasa nyaman itu di saat usia kandungan saya sudah mulai masuk sekitar usia 4,5 bulan lah, 4 bulanan gitu. Itu udah mulai kayak ngerasa enakan gitu. Di masa-masa awal kehamilan itu juga biasanya masih sangat rentan ya teman-teman. Jadi saran saya, jagalah aktivitas, jagalah kegiatan, jangan yang terlalu capek badannya, jangan terlalu menguras tenaga dan fisik, jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran. Selanjutnya adalah mulai tambah koleksi sweaternya. Pada saat hamil teman-teman, kondisi suhu tubuh itu kadang nggak stabil, kadang kayak kepanasan, gerah gitu, kadang kayak kedinginan, menggigil gitu. Jadi sedia sweater aja. Tips terakhir adalah foto. Saran saya, jangan pernah lupa untuk mengabadikan momen-momen perubahan tubuh kamu. Untuk konsumsi pribadi bisa, untuk kamu upload di sosial media kamu juga bisa. Seru tuh mengabadikan momen-momen perubahan bentuk tubuh kamu gitu, dari yang ambil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, sampai nanti melahirkan, udah gendong anak. Itu kan pasti seru banget. Itu dia video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, buat ibu-ibu muda, ibu-ibu baru yang baru hamil anak pertama, yang masih bingung harus ngapain biar nggak minim persiapan. Nah, itu dia tips dari saya untuk kalian. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.